Udah ya. Sudah. Oke. To share drawing window using share play. Oh, continue to share. Ya, wis. Jadi metabolisme karbohidrat kita tahu bahwa sumber energi utama tubuh kita itu ada tiga, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat ini yang merupakan yang utama dari yang utama ya. Nah, perkenalkan saya ini Samsul ya. Saat ini di bagian biokimia biomolekuler di FKUB. Nah, karbohidrat merupakan kumpulan senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya. Rumus umumnya CnH2ON. N ini ditentukan oleh jumlah atom karbonnya. Ya. Bisa C12, H2O 12, gitu, atau C6, H2O 6, gitu, misalnya begitu. Karbohidrat itu sebagai sumber energi utama. Jenis-jenis karbohidrat yang ada di alam ini, yaitu yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida itu berarti satu aja, gugus gugus gulanya satu aja, yang monosakarida. Eh, Contohnya apa? Glukosa, fruktosa, dan galaktosa itu termasuk monosakarida. Yang kedua adalah disakarida atau oligosakarida, dua atau lebih sakaridanya. Contohnya sukrosa, laktosa, atau maltosa. Kalau banyak banget eh, gugus gulanya, disebut dengan polisakarida. Jadi monosakarida, disakarida atau oligosakarida, kemudian polisakarida. Kalau polisakarida ini contohnya glikogen, pati atau tepung ya, amilo, selulus itu juga polisakarida. Jalur metabolisme karbohidrat secara umum itu ada glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa menjadi pirufat. Kemudian siklus Krebs ya atau siklus asam sitrat atau SAS. Untuk memproduksi energi dari pirufat yang dibentuk dari jalur glikolisis, sebetulnya nanti siklus asam sitrat ini menjadi apa ya, domain utama untuk produksi energinya di situ. Kemudian rantai transport elektron untuk sintesis ATP, kemudian gluconeogenesis yaitu pembentukan glukosa dari sumber lain di luar karbohidrat atau non karbohidrat, kemudian glikogenesis pembentukan glikogen sebagai cadangan sumber energi dan glikogenolysis atau pemecahan glikogen, penyimpanan dan pemecahan glikogen. Peranan glukosa di sini yang pertama adalah untuk di otak itu oksidasi untuk menjadi energi, kemudian alfa ketoglutarat untuk detoksikasi NH3 dan neurotransmitter kepentingannya ya itu salah satunya digunakan sebagai neurotransmitter. Untuk di liver itu sama untuk sumber energi, kemudian cadangan energi dalam bentuk glikogen itu sebagian besar ada di liver atau di hati. Kemudian di hepar itu juga terjadi proses HMP shunt ya, jalur HMP memproduksi ribose dan NADPH sebagai sumber pada pembentukan asam nukleat ya. Kemudian jalur uronat, kemudian sintesis asam amino dan fatty acid dari glukosa di liver. Kemudian di otot sebagai sumber energi glukosa, kemudian cadangan energi dalam bentuk glikogen. Jadi selain di liver juga ada di otot, tetapi memang dominan ada di liver atau di hati. Kemudian di adiposa, lipogenesis bentukan TG dari glukosa, kemudian oksidasi membentuk energi. Di eritrosit sebagai sumber energi, selain itu juga membentuk NADPH yang mencegah kerusakan membran dari eritrosit akibat reaktif oksigen spesies atau radikal bebas. Ini metabolisme kita tahu ada katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme itu pemecahan dari makromolekul menjadi mikromolekul. Kalau anabolisme itu dari mikromolekul menjadi makromolekul. Jadi kalau polisakarida dipecah menjadi glukosa, itu kan monosakarida berarti dia katabolisme. Tapi kalau dari glikogen, kalau dari glukosa kemudian dijadikan glikogen itu anabolisme. Yang pertama, proses metabolisme karbohidrat itu adalah glikolisis. Jadi ini kayak overview aja ya adik-adik ya.
secara mudahnya gitu. Kita tidak bahas proses secara mendetail sekali. Karena kebutuhannya juga saya kira dengan tahu secara garis besar ini sudah cukup. Ya. Pertama glikolisis. Glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Reaksi utamanya adalah glukosa dipecah menjadi dua molekul pirufat. Ya, dua molekul pirufat plus 2 ATP plus 2 NADH. Enzim kuncinya adalah heksokinase, fosfofruktokinase, dan piruvat kinase. Heksokinase, fosfofruktokinase, dan piruvat kinase. Itu pada jalur glikolisis. Berapa banyak yang dihasilkan ATP? Pada kondisi aerob itu ada 10 ATP yang dihasilkan. Tapi kan aktivasinya butuh 2 ATP untuk modal istilahnya, maka yang bisa dipakai ATP yang dihasilkan adalah 8 ATP. Pada kondisi anaerob, ya, tidak ada oksigen, maka yang dihasilkan hanya 2 ATP karena tidak ada tingkat respirasi yang menghasilkan 6 ATP. Berikutnya adalah oksidasi piruvat. Ini terjadi di mitokondria. Kalau tadi di sitoplasma, glikolisis itu. Kalau oksidasi piruvat ini di mitokondria. Jadi piruvat harus masuk dalam mitokondria. ATP yang dihasilkan itu 6 ATP. Tiap-tiap piruvat atau tiap-tiap asetil CoA itu menghasilkan 3 ATP. Fungsi dari oksidasi piruvat di sini merupakan jalur penghubung antara glikolisis dengan siklus asam sitrat. Jadi hasil dari glikolisis tadi dalam bentuk piruvat, tadi ada piruvat, ada ATP dan NADH. Nah, piruvatnya eh, dioksidasi supaya bisa masuk ke siklus asam sitrat. Selain itu, dia juga menjadi jalur konversi non karbohidrat menjadi asam lemak dan triacylglycerol, serta untuk non karbohidratnya non karbohidrat menjadi karbohidrat eh, atau disebut dengan gluconeogenesis. Jadi kalau karbohidrat menjadi asam lemak atau triacylglycerol atau sebaliknya dari triacylglycerol, asam lemak, fatty acid, asam amino menjadi karbohidrat, itu juga terjadi konversinya di siklus asam sitrat. Prosesnya di mitokondria dikatalisis oleh enzim piruvat dehidrogenase kompleks yang terdiri dari apa aja? Ada 3 enzim. Yang pertama piruvat dehidrogenase, yang kedua dihidrolipoil transasetilase, yang ketiga adalah dihidrolipoil dehidrogenase. Dia butuh koenzim supaya mengaktifasi enzimnya, yaitu diamin pirofosfat. Kemudian ada lipoic acid, FAD+, Na+, dan CoA atau CoA. Nah, oksidasi respirasi atau oksidasi piruvat menjadi asetil-CoA menghasilkan 3 molekul ATP tiap-tiap piruvat. Jadi satu piruvat menghasilkan satu asetil-CoA menjadi 3 molekul ATP. Berikutnya adalah siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat merupakan jalur bersama oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein. Kita tahu tadi eh, siklus asam sitrat ini merupakan proses pembentukan energi yang paling banyak menghasilkan ATP di tubuh kita. Dia bersifat amfibolit, jadi dia punya beberapa jalur alternatif. Di jaringan sebagai sumber alfa ketobutrat beberapa jaringan. Contohnya di mana? Di otak. Fungsinya apa? Alfa ketobutrat ini untuk mengeliminasi amonia yang bersifat toksik di otak. Kemudian di hepar, dia sebagai sumber asam aspartat pada siklus urea. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menghasilkan energi. Besar dia dihasilkan pada siklus sitrat ini, yaitu sebanyak 12 ATP tiap-tiap molekul. Nah, satu molekul glukosa dioksidasi sempurna dalam suasana aerob. Ya. Jadi kalau siklus sitrat itu satu tahapnya adalah 12 ATP, kalau 2 molekul berarti 24 ATP. Glikolisis 8 ATP, dari 10 dikurangi 2. Kalau oksidasi piruvat itu satu piruvat jadi satu asetil CoA, atau asetil CoA itu menghasilkan 3 ATP. Jadi kalau 2 molekul piruvatnya jadi 6 ATP. Totalnya berapa? 8 plus 6 plus 24. Totalnya ada 38 ATP. Nah, untuk aktivasinya dibutuhkan 2 ATP sehingga energi yang dihasilkan sebanyak 36 ATP dari mulai glikolisis, oksidasi piruvat sampai ke siklus asam sitrat.
Jadi tadi pemecahannya ya, pemecahan glukosa itu mulai dari glikolisis, oksidasi, piruvat, kemudian siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Berikutnya adalah gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini pembentukan gula dari substrat atau bahan yang non karbohidrat. Contohnya apa ya? Free fatty acid ya, asam lemak bebas, kemudian asam amino. Ini merupakan sumber glukosa endogen. Jadi kalau tidak ada asupan glukosa dari luar, maka tubuh secara otomatis akan merubah lemak dalam bentuk free fatty acid, kemudian protein dalam bentuk asam amino menjadi molekul glukosa. Tujuannya apa? Ya, untuk mempertahankan supaya kadar glukosa darah itu tetap stabil dalam keadaan misalnya kita puasa, di mana asupan glukosa darah itu rendah, atau kondisi stres, di mana kebutuhan glukosa itu meningkat. Kenapa? Karena ada peningkatan metabolisme basal di tubuh kita. Ini tadi fungsi penting glukosa ya kalau di otak eliminasi. Nah, kita selain sebagai sumber energi, dia juga untuk mengeliminasi amonia untuk saudara merah sebagai disosiasi HPO2. Kalau glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen atau cadangan energi dari gula. Jadi glukosa dirubah menjadi glikogen supaya apa? Supaya glikogen ini bisa disimpan sebagai cadangan energi di hepar terutama. Selain di hepar tadi ada juga di otot, tetapi memang dominannya ada di hepar. Kalau glikogenolisis itu pemecahan glikogen. Jadi cadangan energinya dipecah ketika dibutuhkan, dipecah menjadi glukosa. Jadi glikogen adalah cadangan karbohidrat dalam tubuh yang banyak terdapat dalam hepar ya. 10-15% karbohidrat glikogen hepar itu 10-15%. Cadangan glikogen hepar akan habis setelah 12-18 jam pasca absorpsi. Jadi makanya kita kuat puasa sebetulnya bisa sampai 18 jam. Nah ini selain di hepar dia juga terdapat di otot, di ginjal, dan sedikit jaringan lain. Tapi memang dominan di hepar. Kalau glikogenolisis ada reaksi kebalikan dari glikogenesis. Enzim utamanya adalah fosforilase, 1,4-glukotransferase, dan enzim debranching. Diawali dengan hidrolisis dari alfa glikosidik pada ikatan nomor 1 dan 4. Kemudian ditransfer, dipindahkan 3 unit sisa unit glukosanya, kemudian dihidrolisa cabang 16 glikosidiknya. Nah, pengendalian jalur glikogenesis dan glikogenolisis ini berjalan serentak dan saling berlawanan. Artinya, kalau glikogenesis meningkat, berarti glikogenolisisnya menurun. Sebaliknya, kalau glikogenolisisnya meningkat, berarti glikogenesisnya menurun. Karena itu kayak proses satunya nyimpen, satunya make gitu. Make simpenan. Satunya nabung, satunya nguras tabungan. Kalau nabung namanya glikogenesis. Kalau nguras tabungan namanya glikogenolysis. Jadi kalau lisis itu mecah, kalau nesis itu membentuk. Berikutnya di hepar juga terjadi yang namanya heksosa monofosfat. Ini jalur metabolisme lain dari karbohidrat. Fungsi fisiologisnya sebagai sumber NADPH yang penting untuk reaksi tubuh. Contohnya untuk apa? Sintesis asam lemak, sintesis asam amino, sintesis steroid di tubuh ya. Kemudian sebagai sumber ribosa. Ribosa ini dipakai untuk komponen nukleotida. Contohnya ya untuk pembentukan DNA dan RNA serta sintesis protein yang lain. Ini peranan efisien di jaringan. Kalau di hepar sebagai sumber protein, sumber lipoprotein. Kalau di lemak itu sintesis penimbangan lemak. Di kelenjar meme itu sintesis lemak dan laktogenesis. Kalau di adrenal itu kelenjar adrenal itu untuk sumber pembentukan hormon steroid. Kalau di sel darah merah dia menangkal reaktif oksigen spesies. Dan yang dihasilkan itu menjadi antioksidan. Prosesnya ada 2 fase. Yang pertama fase 1, yang kedua fase 2. Kalau fase 1 itu oksidasi dekarboksilasi glukosa fosfat menjadi pentosa atau ribosa fosfat. Yang fase 2-nya merubah pentosa menjadi glukosa.
Tipe 1-nya terjadi di adiposa, tipe 2 dalam jaringan hepar dan selain adiposa. Nah, MPSA ini penting untuk sel darah merah karena MPSA ini mengganti sumber NADP untuk mereduksi glutathione yang teroksidasi menjadi bentuk glutathione yang bersifat scavenger, yang melindungi sel darah merah terhadap oksidasi dari reaktif oksigen spesies atau radikal B. Sehingga dengan adanya 2 GSA ini, sel darah merahnya tidak lisis sebelum waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ya, mungkin ada pertanyaan. Jadi tadi kalau metabolisme karbohidrat itu mulai dari glikolisis, kemudian oksidasi pirufat, kemudian siklus asam sitrat. Ya. Kemudian ada jalur metabolisme lain, yaitu apa? Gluconeogenesis. Gluconeogenesis pembentukan glukosa dari sumber yang lain. Kemudian untuk mengkonversi jadi cadangan namanya glikogenesis, yaitu pembentukan glikogen. Nah, kalau glikogenesis ini sudah selesai, suatu waktu dia dibutuhkan, maka dipecah glikogennya dalam proses glikogenolysis. Jalur metabolisme lain dari karbohidrat adalah HMP Shanti. Tujuannya untuk membentuk NADP. Fungsinya tadi macam-macam. Tadi yang seperti yang saya jelaskan. Ya. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Saya pikir tidak ada ya. Kalian nih wis capek sore-sore kuliah mau mengenai isu. Selamat berlibur. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diwapri ke saya, boleh terkait metabolisme karbohidrat pertama. Yang penting kamu tahu proses glikolisis, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, gluconeogenesis, kemudian HMP shunt, glikogenesis, dan glikogenolysis secara umum ya. Mungkin itu. Gak ada pertanyaan ya? Yes, ya. Jul? Udah, nggak ada suara. Saya anggap nggak ada pertanyaan. Bisa akhiri. Terima kasih semua.